Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Mau juga Ya. tinggi. Oh nggak apa-apa. Mau. Daerah-daerah mana itu? Juga nggak apa-apa gimana? Coba dong. Baik. Kuku. Nah itu yang benar. Itu suara apa sih? Ya nggak ada. Baik, Masya Allah nih jamaah yang baru bergabung, Masya Allah. Hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa, temanya adalah gimana Rasulullah mencintai wanita. Nah tadi di segmen sebelumnya udah ya bagaimana kita dijelaskan dengan kisah-kisah yang Masya Allah luar biasa. Bagaimana Rasulullah mencintai anaknya, istrinya juga tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz ya Masya Allah. Nah tadi di segmen sebelumnya, ini kita di segmen Ustadz bertanya, Ustadz nanya sama Fajar. Fajar suka pilih-pilih gak sih kalau ngasih atau berbaik ke tetangga. Nah ini apa kaitannya sama tema kita hari ini Ustadz Maulana? Harusnya seperti itu, kita harus baik juga sama tetangga. Karena di tetangga sekitar kita kan ada perempuan juga kan. Ah betul banget, ya udah kalau gitu silakan Ustadz Maulana. Iya, memang susah diajak. Izin, Habib. Silakan. Masya Allah. Hari ini kita banyak pahala ya. Karena banyak belajar sabar. Bagaimana kita bisa belajar sering berbuat baik kepada tetangga. Nah, belajar dari tetangga. Karena Rasulullah SAW memuliakan tetangga. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang baik pada sahabatnya. Dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah. Ingat, tetangga yang baik di sisi Allah, yang baik pada tetangganya. Tetangga itu ada 3. Tetangga yang punya 1 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang punya 1 hak adalah tetangga, dia adalah tetangga kita. Walaupun beda agama, tapi dia kan tetangga kita. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Dia adalah tetangga dan dia adalah muslim. Maka dia punya 2 hak. Haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, hak yang memiliki 3 hak. Dia adalah tetangga kita, ya, jadi dia punya hak sebagai tetangga, membantunya, menyapanya, kemudian menyambung silaturahminya. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak itu haknya 2. Apa itu? Haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai seorang muslim. Menjawab salam, mendoakan bersin, kemudian melayak kalau dia meninggal, kemudian menghadiri undangannya kalau kita diundang. Dan yang ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa itu? Tetangga dan dia muslim dan dia ada hubungan keluarga, kekerabatan sama kita. Maka dia punya hak kekerabatan. Maka dari sini kita bisa belajar, kalau mau tahu orang baik atau tidak, lihat bagaimana perlakuannya terhadap tetangga. Sehingga diibaratkan gini, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, maka berbuat baik pada tetangga. Jadi sebagai tolak ukur berimanan seseorang itu, dilihat bagaimana perlakuannya terhadap tetangganya. Jadi kalau ada tetangga merasa aman dengan dia, berarti dia beriman. Wah. Jadi kalau misalnya baik sama atasannya gitu di kantor tapi dia zolim sama tetangganya berarti masih belum bisa dibilang baik. Ya, kalau ada tetangga tidak pernah kunci pintu rumahnya karena aman. Ya. Karena tetangganya baik semua, aman. Masya Allah, nah itu dia kalau kita beli rumah juga harus dilihat tetangganya dulu. Ada orang tetangga udah dikunci gembok pagarnya, pintunya, kamarnya tidak aman. Karena apa? Ada tetangga yang tidak aman. Oh gitu, Masya Allah. Keberamanan seseorang dilihat dari patokannya bagaimana dengan tetangganya. Dengan tetangganya ya, baik. Keimanan, keyakinannya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Masya Allah. Ini luar biasa pengingat buat kita semua ya. Untuk mungkin yang udah lama gak sapa-sapaan sama tetangganya, yuk disapa lagi ya. Dikirim-kirimin makanan. Karena kan kalau ada apa yang paling pertama nolongin siapa pasti tetangganya ya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan ya pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah. Ini nonton dulu yuk tayangan mengenai cinta terakhir seorang kakek adalah cucu perempuannya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan, ditempatkan di posisi yang terbaik, menjadi makhluknya Allah yang terbaik. Kenapa? Diberikan dia akal, diberikan dia hati, diberikan dia nafsu. Apabila dia mampu untuk mengendalikan nafsunya, dia menjadi lebih mulia daripada para malaikat. Tapi apabila dia dikendalikan oleh nafsunya, maka dia lebih hina daripada syaitan. Maka subhanallah, seorang manusia diukur kemuliaannya jikalau dia mampu untuk mengendalikan nafsunya dengan akalnya dan juga hatinya. Lihat, Islam itu agama yang sempurna. Bagaimana Nabi SAW sebagai seorang kakek, Nabi SAW punya cucu, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi beberapa orang cucu. Di antara cucu Nabi SAW yang sering diceritakan adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Tapi Nabi juga mempunyai beberapa cucu perempuan. Ada cucu Nabi SAW bernama Umamah binti Abil As, putri dari Sayyidah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri, Nabi menggendongnya dalam sholat. Ketika Nabi ruku, beliau menggendongnya. Ketika Nabi hendak sujud, beliau pun menaruhnya. Ketika Nabi berdiri, beliau gendong lagi. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana seorang kakek itu tetap menggendong cucunya meskipun dalam sholatnya. Apalagi di luar sholat. Sekarang ada tarawih di masjid. Banyak kakek-kakek malah galak. Iya. Anak kecil. Gimana tuh? Jangan sedih, jangan kau marah-marah ketika ada suara anak kecil di masjid. Justru marahlah ketika sudah tidak ada lagi suara anak kecil di masjid. Itu yang harus kita khawatirkan. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam Fajar. Boleh silakan duduk kembali. Masya Allah, baik pembelajaran yang luar biasa di pagi hari ini. Nah baik jamaah, kalau tadi kan giliran Fajar yang curhat sama guru-guru kita. Nah sekarang ini juga udah ngantri nih, banyak yang mau curhat melalui sosial media kita. Yuk kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, langsung aja kita bacakan. Ini pertanyaan dari hamba Allah, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya anak yang telah memutuskan hubungan silaturahmi kepada orang tuanya, terutama pada ibunya yang mengandung dan melahirkan selama 6 bulan? Kami selaku ibu kandungnya merasa dibuang oleh anak kandung sendiri. Mohon penjelasannya dari para ustadz maupun ustazah. Sudah hampir 4 tahun anak ini serta istrinya tidak ada itikat baik kepada saya. Saya juga sedang berpikir kesalahan saya di mana saat ini nomor WA semua diblok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau dari Habib dulu atau Ustadz Maulana dulu, silakan Ustadz Maulana. Baik, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, bukan berarti kami yang ada di sini jauh lebih baik daripada yang di rumah. Nah kalau berbicara tentang bakti kepada orang tua, mohon maaf, berbuat baik kepada orang tua tidak melihat apakah orang tua itu memelihara kita atau tidak. Yang jelas yang namanya orang tua penyebab kita lahir. Nah kalau berbicara gimana nih Ustadz kalau sudah memutuskan berarti dosanya double. Dosa kepada orang tua karena bakti kepada orang tua itu perintah Allah. Perintah Allah. Persoalan apakah orang tuanya itu non muslim,
orang tuanya itu zalim, maka kita sebagai anak tetap berbuat baik kepada orang tua. Tidak melihat posisi orang tua, maaf, sekelas mungkin orang tuanya gila atau membuangnya, tidak ada urusan. Yang penting kita tetap berbuat baik kepada orang tua. Sekali lagi, tetap berbuat baik kepada orang tua. Mohon maaf karena satu, penyebab kita lahir di muka bumi ini. Dua, karena ini adalah perintah Allah, bagian daripada kewajiban kita sebagai anak. Sekali lagi, sebagai anak. Maka dosa yang kedua, selain dosa kepada orang tua, dosa karena memutus silaturahmi. Ingat, silaturahmi terbaik adalah kepada orang tua. Baik, terima kasih guru. Mungkin selanjutnya Habib Usman boleh menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagi orang tua, tetap doakan anaknya. Semoga anaknya mendapatkan hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sumpahin, jangan kau caci, jangan kau hina, jangan kau maki. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah anak dimanapun berada tahu diri. Orang tuamu tetap orang tuamu, bukan orang lain. Ibumu tetap ibumu, bapakmu tetap bapakmu. Hormatilah mereka, sayangilah mereka, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berbuat baik terhadap orang tua itu harus dilakukan oleh anaknya dengan apa? Dengan ikhlas dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada keduanya dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang baik. Ketika engkau putuskan hubungan silaturahmimu terhadap orang tuamu dan engkau jadikan selama 4 tahun kau tidak mau bertemu dengannya ataupun berjumpanya, jangan sampai engkau diputuskan hubunganmu dengan Allah. Karena apa? Kalimatnya ridhollah fi ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Ketika orang tua memutuskan silaturahmi terhadap anaknya dan orang tua tidak ridho terhadap anaknya, maka Allah pun tidak akan ridho. Ketika anak sengaja memutuskan silaturahminya terhadap orang tuanya, maka di sini ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan kehidupanmu. Hati-hati dengan urusanmu di dunia. Apalagi dalam akhiratnya Allah. Di dunia engkau bisa celaka, apalagi dalam akhiratnya Allah. Tetapi di sini harus memiliki kebijaksanaan di antara keduanya. Yang satu tidak boleh menyumpahin, yang satu mendoakan, dan yang satu tersentuh hati dan jiwanya. Sehingga apa? Menciptakan mahligai kehidupan antara orang tua dengan anak dengan hubungan yang sangat erat di dalamnya. Tidak ada yang namanya keributan, tidak ada yang namanya di dalamnya dendam, tidak ada di dalamnya yakni saling mengejek, mencela, menyalahkan dan bahkan menghinakan. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada keduanya. Amin. Dan terlebih khusus terhadap anak-anak yang jauh daripada ibunya. Betul. Atau anak yang sengaja memutuskan hubungan terhadap ibunya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah sentuh hatinya, jiwanya sehingga mengerti, memahami betapa besarnya ridhonya seorang orang tua. Baik, Masya Allah. Terlebih sebentar lagi kan Hari Raya Idul Fitri ya, pas tuh momentumnya untuk bermaaf-maafan. Baik jamaah, Masya Allah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih dalam tema kita yang Masya Allah luar biasa ini. Gimana Rasulullah mencintai wanita, tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih guru-guru.